Perkenalkan, saya Elizabeth Gloria Lumban Tobing dengan nomor mahasiswa 20021129111. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi karir yang sesuai dengan minat saya. Sebelumnya, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen talenta. Baiklah, kita langsung saja check it out. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, ataupun jabatan seseorang. Pekerjaan yang dimaksud biasanya adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Minat sangat berpengaruh dengan karir seseorang. Artinya, jika seseorang yang menjalani karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya, maka orang tersebut akan menjalani profesi tersebut dengan senang hati tanpa merasa terbebani dan terpaksa. Sebaliknya juga seperti itu, jika seseorang menjalani karir yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, seseorang tersebut akan merasa bahwa karir yang ia jalani adalah sebuah beban dan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal, karena ia tidak mendasari karirnya dengan rasa senang ataupun rasa ikhlas. Dengan menyertakan minat dan bakat di dalam sebuah pekerjaan akan memberikan pengaruh positif terhadap karir seseorang. Jadi, dengan kata lain, minat dan bakat bukanlah faktor penentu masa depan atau karir seseorang, tapi minat dan bakat akan mempengaruhi karir seseorang. Dan minat yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu minat pada manajemen keuangan. Salah satu karir yang sesuai dengan minat pada bidang keuangan adalah pengusaha ataupun manajer keuangan. Semua perusahaan tentu saja membutuhkan sistem manajemen keuangan yang baik agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Sebagai seorang manajer keuangan, harus memiliki kemampuan analisis dan evaluasi yang baik. Manajer keuangan tidak hanya bergelut di divisi keuangan ataupun finansial, tetapi harus juga bekerja dengan para manajer yang lain untuk mencegah kerugian, terkhusus dari segi ataupun aspek keuangan. Manajer keuangan adalah seseorang yang mengatur manajemen keuangan, mengatur dan membuat strategi, membuat dan mengambil keputusan, serta mengimplementasikannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai tugas seorang manajer keuangan. Tugas manajer keuangan ada beberapa bagian. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan. Dalam hal ini, manajer keuangan bertugas untuk menyusun perencanaan keuangan untuk operasional perusahaan yang berlaku di satu periode akuntansi. Perencanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas perusahaan dalam satu periode itu. Yang kedua, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya. Manajer keuangan harus juga bekerja sama dengan manajer lainnya untuk menyusun perencanaan keuangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Masing-masing divisi pasti mempunyai budget tersendiri. Selain itu, harus bekerja sama juga di hal-hal lain terkait dengan proyek perusahaan. Yang ketiga, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Salah satu tujuan manajer keuangan yaitu menyusun perencanaan agar uang perusahaan digunakan secara efisien. Sepanjang eksekusi operasional perusahaan, manajer akan memastikan uang yang disediakan digunakan sesuai dengan rencana. Jika diperlukan uang tambahan, manajer keuangan tidak akan langsung memberi uang tersebut,
tetapi dikaji terlebih dahulu dengan cermat sebelum pengambilan keputusan. Yang keempat, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Perusahaan sering melakukan investasi ke suatu instrumen atau bekerja dengan perusahaan lain demi memperoleh laba ataupun profit. Pengambilan keputusan investasi dilakukan oleh manajer keuangan yang mampu menilai apakah investasi itu bagus untuk masa depan perusahaan atau tidak. Yang kelima, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Manajer keuangan juga bertanggung jawab menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan dengan guna untuk memperoleh lebih banyak dana. Pasar keuangan menjadi tempat untuk transaksi surat-surat berharga. Manajer keuangan biasanya tahu dalam memilih instrumen pasar yang terbaik untuk perusahaannya. Yang keenam, memajukan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan harus senantiasa sehat dan terus berkembang yang menandakan kemajuan perusahaan. Tugas untuk menjaga dan mengembangkan kondisi keuangan perusahaan ada di tangan manajer keuangan. Tanggung jawab manajer pada bidang keuangan ada banyak dan menyangkut kesuksesan perusahaan. Yang pertama, merencanakan dan mengatur anggaran keuangan perusahaan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi. Yang ketiga, memastikan transaksi keuangan berjalan dengan tertib. Yang keempat, mengelola pajak perusahaan dengan benar. Dan yang kelima, mengontrol arus kas perusahaan. Adapun kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu yang pertama, minimal lulusan S1 bidang keuangan. Yang kedua, pengalaman di bidang keuangan minimal 2 tahun. Yang ketiga, umurnya 30 hingga 40 tahun. Dan yang keempat, mampu memimpin sebuah tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan minat, yaitu minat pada manajemen keuangan. Perusahaan yang saya pilih yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan perusahaan BUMN yang meraih reputasi sebagai bank terbaik di Indonesia. Selain itu, apabila dilihat melalui aset, pinjaman, maupun deposit yang dimiliki Bank Mandiri, Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Bank Mandiri tidak memiliki anak perusahaan lain. Namun pada 31 Juli 1999, pemerintah kemudian menggabungkan 4 bank lainnya, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pencapaian penting yang berhasil diraih oleh Bank Mandiri adalah berhasil mengganti dengan menyeluruh platformnya menjadi platform teknologi. Nasabah dari Bank Mandiri yang berada di berbagai segmen perekonomian dinilai menjadi penggerak utama dalam perekonomian di Indonesia. Menurut sektor usahanya sendiri, nasabah dari Bank Mandiri bergerak di berbagai bidang usaha. Sebagai bank terbesar di Indonesia, penyaluran kredit Bank Mandiri dapat mencapai 821,1 triliun dengan laba bersih mencapai 25 triliun pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan laba pada tahun 2019 menjadi 27,5 triliun. Dilihat dari hal ini, dapat dipastikan bahwa Bank Mandiri memiliki manajemen keuangan yang baik dan juga pasti manajer yang mengelolanya juga mampu dengan baik menganalisis dan juga mengevaluasinya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bakat dan karir yang terdapat pada perusahaan. Untuk menjadi seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan, haruslah memiliki bakat-bakat dan potensi diri tertentu. Selain memiliki bakat dan potensi dalam bidang keuangan, seorang manajer keuangan juga harus memiliki skill yang terdiri dari soft skill dan hard skill. Yang merupakan soft skill yaitu yang pertama, komunikasi. Manajer keuangan harus memiliki kemampuan komunikasi yang cerdas dan jelas, baik dari aspek menulis, membaca, berbicara, menjelaskan data, dan informasi serta membuat rekomendasi. Yang kedua, koordinasi. Seorang manajer keuangan harus memiliki keterampilan koordinasi untuk mengelola dan mengatur banyak karyawan dan pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Manajer keuangan bertindak sebagai pemimpin dalam divisi mereka. Harus mampu berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk membahas tujuan perusahaan dan membuat planning untuk seluruh karyawan di divisi keuangan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan hal ini, dibutuhkan seorang manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Yang keempat, detail. Manajer keuangan harus dapat mengontrol dan memantau keuangan perusahaan. Maka diperlukan seorang manajer yang memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan detail, serta harus mampu mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan. Dan yang merupakan hard skill yaitu yang pertama, akuntansi. Seorang manajer keuangan membutuhkan keterampilan akuntansi untuk mengelola laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, keterampilan teknis. Dibutuhkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan berbagai teknologi keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, ada analisis data dan keuangan. Kemampuan analitis dibutuhkan dalam meninjau data keuangan perusahaan dan pasar untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Bank Mandiri tentunya membutuhkan posisi manajer keuangan yang memiliki soft skill dan hard skill yang telah saya jelaskan barusan. Jika seseorang sudah memiliki skill tersebut, maka peluang karirnya tentunya akan semakin mudah dan dapat mengisi posisi untuk menjadi manajer keuangan. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai informasi karir yang sesuai dengan peminatan saya, yaitu manajemen keuangan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, because there are proverbs says, nobody is perfect in this world. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.